Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. 4 hari hilang di Sungai Silau Asahan, pria Parubaya ditemukan tewas. Diberhentikan sepihak, puluhan warga protes kebijakan pejabat sementara Kades Binanga 2 Labuhan Batu Selatan. Angka kesembuhan pasien COVID-19 di Sumut lampaui nasional. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, seorang pria Parubaya ditemukan tewas setelah 4 hari hilang akibat hanyut saat mandi di Sungai Silau, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengambang sekira lebih kurang 5 km dari lokasi jatuhnya. Beginilah proses evakuasi jasad David Rimandai, pria 40 tahun warga Gang Serumpun, Jalan Sisinga Mangaraja, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Korban ditemukan tewas setelah 4 hari hilang akibat hanyut terbawa arus Sungai Silau. Jasad pria Parubaya tersebut ditemukan sekitar lebih kurang 5 km dari lokasi jatuhnya. Saat ditemukan, jasad pria itu dalam kondisi mengambang di aliran sungai dan langsung dibawa ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Jasad korban pertama kali ditemukan warga, kemudian warga melaporkannya ke petugasan. Ini adalah pencarian hari keempat, di mana kita menemukan korban atas nama Fitri, umur 40 tahun, sekitar 5 km dari lokasi kejadian musibah. Ini ditemukan oleh siapa gitu Bang? Terus gimana proses evakuasinya? Pertama, kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada mayat yang mengambang di sekitaran Pucok, Mangkok. Dan langsung kita evakuasi, kita bawa ke rumah duka. Taufik melaporkan untuk Eva Ring TV. Di samping itu, pemirsa, Bupati Batubara Zahir mengunjungi dan memberikan bantuan serta memfasilitasi kekurangan yang ada di Rumah Kasih, tempat penampungan anak yatim serta orang terlantar. Zahir mengapresiasi pengurus Rumah Kasih yang telah melakukan perbuatan sosial dengan sukarela. Kedatangan Bupati Batubara Zahir disambut antusias warga serta anak yatim piatu dan segenap pengurus Rumah Kasih tempat penampungan anak yatim piatu serta orang terlantar. Dalam kunjungannya di Rumah Kasih yang berada di Desa Perjuangan, Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara ini, Zahir melihat langsung fasilitas ruangan Rumah Kasih tempat penampungan untuk pria dan wanita yang ditempatkan secara terpisah. Bupati Batubara Zahir mengapresiasi pengurus Rumah Kasih yang telah melakukan perbuatan sosial dengan sukarela dan keikhlasan. Oleh karena itu, pemerintah Batubara hadir memberikan bantuan berupa bahan pangan yang diserahkan kepada pengurus Rumah Kasih dan akan memfasilitasi kekurangan yang menjadi kebutuhan di Rumah Kasih tersebut. Sementara itu, Sukarena Sembiring selaku pengurus Rumah Kasih mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bupati Batubara yang telah mengunjungi dan memberikan bantuan. Peduli dengan orang yang tidak mampu dan terlantar. Hari ini kita melihat di Yayasan Gunung Sion Kanan, ya, Rumah Kasih ini ternyata melakukan kegiatan sosial yang anggaran sukarela dengan keikhlasan. Ya. Bayangkan kalau kita lihat ini rumahnya pun masih dikasih orang atau dipinjamkan orang yang baik hati. Kemudian makanan, fasilitasnya juga sangat memadai. Nah, pemerintah hadir dalam hal ini. Ya, hari ini kita memberikan bantuan dalam bentuk pangan. Tadi kita ada kebutuhan dari ibu, ya, ada katanya air di sini kurang. Nanti kita minta untuk dimasukkan dalam rapat COVID supaya ini juga kebutuhan hidup, ya. Kemudian fasilitas yang kecuali tempat tinggalnya nggak bisa, Bu, karena rumahnya bukan rumah yayasan. Betul, Pak. Kalau fasilitas di dalamnya seperti tempat tidur mungkin atau tilam yang kurang,
Tadi filmnya apa? Alas filmnya itu masih keprek-keprek istilahnya, masih goyang, nanti kita perbaiki ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan akhirnya membawa Bapak Bupati bisa mengunjungi kami. Ini pasti karena kasihnya Tuhan, karena kami melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan menggerakkan pemerintah untuk bisa memperhatikan kami, mengunjungi kami, dan boleh mendukung kami untuk terus melakukan pekerjaan sosial. Taufik melaporkan untuk Elvarina TV. Kita ke daerah lainnya, pemirsa, dalam mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19, petugas dan warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Labuhan Deli panen 20 ton hasil budidaya tanaman jagung di lahan seluas 3.000 meter persegi. Sebelumnya, penanaman benih jagung ini telah dilakukan oleh warga binaan Rutan Kelas 1 Labuhan Deli yang mendapat program pelatihan pada awal bulan Juli lalu di luar rutan di kawasan Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain berguna untuk meningkatkan program ketahanan pangan, kegiatan bercocok tanam ini sengaja dilakukan guna meningkatkan kemampuan warga binaan dalam hal bertani di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, tidak hanya mempekerjakan warga binaan yang tengah dalam proses asimilasi, dalam kegiatan kerja berupa bertani menanam jagung ini, Rutan Kelas 1 Labuhan Deli juga turut mempekerjakan sejumlah mantan warga binaan yang sebelumnya telah bebas. Diharapkan dengan adanya kegiatan pelatihan kerja ini akan memberi keterampilan khusus dalam bidang bertani bagi warga binaan, sehingga nantinya para warga binaan ini dapat memanfaatkan ilmunya untuk bertani dan tidak lagi kembali melakukan hal negatif yang dapat membuat mereka kembali masuk ke dalam penjara. Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli mengatakan, kegiatan kerja bertani ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan warga binaan, serta mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Tentang mendukung program ketahanan pangan nasional, hari ini kita melakukan panen jagung seluas 3 hektar di sarana asimilasi edukasi Rutan Kelas 1 Labuhan Deli. Kegiatan ini kita lakukan berdasarkan komitmen petugas warga binaan, yaitu pendanaannya digunakan dari koperasi. Hal ini juga sesuai dengan prinsip gotong royong, ekonomi kerakyatan, dan juga kegiatan mengoptimalkan warga binaan pemasyarakatan. Dalam kegiatan bertani ini sengaja memilih tanaman jagung untuk ditanam karena menggunakan modal yang tidak begitu besar serta proses panennya yang singkat dalam waktu 3 bulan saja. Wahyu Pratama melaporkan untuk Elvarina TV. Pemirsa, Semut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, puluhan warga desa Binanga 2 melakukan unjuk rasa di kantor Camat Silangkitang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Hal tersebut sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan pejabat sementara Kepala Desa Binanga 2 yang diduga berbuat sewenang-wenang dengan memberhentikan perangkat desa secara sepihak tanpa prosedur. Guna meminta klarifikasi terkait pemberhentian perangkat desa yang dilakukan pejabat sementara kepala desa dan mendesak agar diberhentikan dari jabatannya, puluhan warga mendatangi kantor Camat Silangkitang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Koordinator aksi Ahmad Rambe menyebutkan, terkait pemberhentian 8 perangkat desa yang dilakukan pejabat sementara kepala desa, pihaknya meminta klarifikasi dan menuntut agar pejabat kepala desa tersebut diganti dengan pejabat yang mengerti administrasi. Aksi menggugat PJ Kades atas bentuk pemecatan perangkat desa. Tuntutannya apa aja? Tuntutannya tidak banyak, hanya saja cabut dan mundurkan PJ Kades, ganti dengan yang baru. Berapa orang kadus yang diberhentikan ini? Ada 8 kadus. Tanggapan camat
tahu mengenai hal pemecatan Kades dan tidak ada rekomendasi dari camat tersebut. Sementara Camat Silangkitang Makmur Karim Lubis menyatakan belum ada pergantian perangkat desa di Binanga II dan pihaknya masih memberikan kesempatan terhadap para perangkat desa tersebut untuk membela diri. Namun untuk diketahui pejabat kepala desa sendiri berhak mengganti para perangkat desa yang dianggap telah melakukan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan. Ini kepada kita sudah ada disampaikan kepala desa bahwa kepala dusun yang diberhentikan ini sampai saat ini kita masih berikan senggang waktu untuk mencari apa sebab daripada kesalahan daripada kepala dusun tersebut. Sebab ada juga hal-hal yang boleh mengganti daripada kepala dusun itu. Ada larangan-larangan bagi kepala dusun. Mungkin ada beberapa hal ini yang menjadi pertimbangan kepala desa. Namun untuk kita sampai saat ini belum kita nyatakan ada pergantian daripada kepala dusun. Belum ada. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu melakukan pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho 5 pasangan calon kepala daerah secara simbolis bersama tim kampanye dan LO masing-masing paslon Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu tahun 2020. Pemasangan APK yang sebelumnya telah diserahkan kepada pasangan calon kepala daerah melalui masing-masing tim kampanye dan LO ini dipusatkan Jalan Lintas Timur Sumatera, Simpang Janji Bila Barat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Komisioner KPU Labuhan Batu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Jafar Sidik Pohan menjelaskan, pihaknya melakukan pemasangan APK 5 paslon secara simbolis berupa baliho yang telah mereka fasilitasi. KPU Labuhan Batu sebelumnya telah menyerahkan 2.870 APK Pilkada tahun 2020 kepada 5 paslon untuk dipasang di 574 titik lokasi yang telah disepakati sejak awal dengan rincian yakni baliho 15 titik di tingkat kecamatan, umbul-umbul 54 dipasang 6 titik setiap kelurahan, dan spanduk 505 titik ditetapkan di tingkatan lingkungan atau dusun yang tersebar di 98 desa kelurahan atau 9 kecamatan se-Labuhan Batu. Kita lakukan pemasangan seperti mana yang telah kita lihat bersama, pemasangan APK, ya, APK alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Dan pada hari ini dari pukul 9 tadi sampai dengan selesai. Dan sekarang telah sedang proses pemasangan, harapannya hari ini selesai. Dan fasilitas APK yang kita berikan, yang kita telah serahkan kepada tim kampanye untuk segera memasang pada titik-titik lokasi yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh KPU Kabupaten Labuhan Batu. KPU Labuhan Batu mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas untuk mensukseskan Pilkada pada 9 Desember 2020. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa atau yang akrab disapa Ijek dilaporkan ke Bawaslu Kota Medan. Ijek dilaporkan atas dugaan sikapnya sebagai Wakil Gubernur yang tidak netral pada Pilkada Medan 2020. Tim Divisi Hukum pasangan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi melaporkan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa atau Ijek ke Bawaslu Kota Medan. Ijek dilaporkan terkait jabatannya selaku Wakil Kepala Daerah yang hadir bersama Bobi Nasution pada peresmian Rumah Tahfidz Al-Quran oleh Yayasan Tahfidz Sumatera Utara di Kecamatan Namogajah, Medan Tuntungan pada 16 Oktober 2020 lalu. Dalam foto yang beredar, Ijek berdampingan dengan Bobi Nasution dikelilingi para pengurus yayasan. Kehadirannya saat itu sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara.
Menurut Muhammad Hatta, laporan resmi ini dibuat sebagai akumulasi dari adanya dugaan beberapa pelanggaran sebelumnya. Setelah pendaftaran Bapaslon atau sebelum ditetapkannya kedua paslon, Musa Rajeksa juga terpublikasi mendoakan Bobi Nasution untuk menjadi wali kota Medan. Tepatnya pada acara resmi Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia pada 18 September lalu di kantor PMI Sumut. Sikap wakil gubernur itu dianggap menyalahi pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana pada pasal tersebut diatur pejabat negara dan pejabat daerah, TNI, Polri, lurah dan kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu terkait dengan kegiatan pejabat negara ya, dalam hal ini Wagubsu ya. Jadi kita sudah juga membuat laporan pengaduan. Kita minta pihak Bawaslu juga memperlakukan hal yang sama dengan asas prinsip keadilan. Kita minta supaya netralitas itu dalam pilkada ini mohonlah ditegakkan. Jadi tidak tebang pilih. Dugaan bentuk pelanggarannya apa, Bang? Yang Abang lihat? Yang kita laporkan itu terkait dengan akumulasi sebenarnya ya. Jadi dari sebelum paslon ditetapkan, Wagubsu narasinya mendukung salah satu paslon. Jadi kemudian setelah paslon ditetapkan oleh KPU, ternyata kita yang sudah mengingatkan jauh-jauh hari, ternyata juga masih ada yang patut juga melakukan hal yang sama. Oleh karenanya kita minta supaya Panwaslu segeralah klarifikasi kepada yang bersangkutan. Sudah resmi laporan disampaikan ke? Sudah. Tinggal menunggu tindak lanjut dari Iya. Bawaslu sendiri mengaku sudah menerima laporan resmi yang dibuat oleh pasangan Ahyar Salman. Laporan ini masih dalam tahap proses pengkajian dan pembahasan di bagian internal Bawaslu. Sebenarnya mereka melaporkan kemari dan itu masih dalam tahap proses pengkajian dan kita juga rencananya hari ini akan kita bahas apakah sudah memenuhi syarat formil dan material. Apa saja dokumen, kalau yang kemarin itu ada media sosial Facebook, apakah ini mereka juga melampirkan dokumen-dokumen yang menguatkan juga? Ada hanya foto yang saya lihat karena itu masih digakum. Saya pun berkas administrasinya belum saya lihat secara jelas, tapi saya lihat semalam dokumen karena kita kan ada grup berlima di internal Bawaslu jadi kirim melalui kita sehingga untuk dikaji bersama sebelum rapat pleno itu digelar. Aku foto sama Bobi gitu, Bang? Iya, itu yang saya lihat di situ, foto bersama Pak Wagub bersama Pak Bobi. Sebagaimana diketahui, aparatur sipil negara dan pejabat negara diwajibkan untuk bersikap netral pada setiap putaran pilkada. Aturan inilah yang dinilai dilanggar oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sebentar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, angka kesembuhan pasien COVID-19 di wilayah Sumatera Utara sudah melampaui tingkat nasional. Dari minggu sebelumnya sebesar 76,82% menjadi 80,42%. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Dr. Wiko Irwan menyebut angka kesembuhan pasien terkonfirmasi COVID-19 di wilayahnya terus meningkat. Hingga hari ini angka kesembuhan telah mencapai di angka 80,42%. Angka tersebut naik 3,6% dibandingkan dengan pekan lalu. Peningkatan angka kesembuhan ini berbanding lurus dengan jumlah kasus COVID-19 di Sumatera Utara yang juga semakin menurun. Namun untuk kasus aktif berjumlah 1.800 lebih, turun 300 lebih kasus dibanding pekan lalu yang masih berada di angka 2.000 lebih kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.000 penderita menjalani isolasi mandiri dan 500-an dirawat rumah sakit. Penurunan angka penderita aktif merupakan indikator penting dalam penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Meski begitu, Wiko terus mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai orang tanpa gejala.
Pasalnya, selain penderita aktif yang berhasil dideteksi Satgas, masih ada orang tanpa gejala yang berada di sekitar masyarakat. Berdasarkan data rekapitulasi mingguan yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, kita telah mendapatkan gambaran terakhir COVID-19 yang ada di wilayah Sumatera Utara pada minggu ketiga bulan Oktober tahun 2020 ini. Sebesar 80,42%, meningkat 3,6 poin dibandingkan minggu sebelumnya, 76,82%. Angka kesembuhan ini sudah melampaui angka kesembuhan COVID-19 tingkat nasional yang sebesar 78,8%. Untuk itu masyarakat harus tetap waspada untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, wisata lembur kula yang berada di Desa Pasir Pete, Kecamatan Cadasari memberikan nuansa baru bagi Anda yang ingin menikmati alternatif liburan bersama keluarga maupun kerabat. Destinasi wisata dengan konsep kedai kopi di pegunungan ramai dikunjungi wisatawan dan menjadi incaran kaum milenial. Menikmati secangkir kopi di resto dan kafe mungkin sudah biasa. Namun menikmati secangkir kopi di puncak gunung akan memberikan sensasi dan rasa yang berbeda bagi penikmat kopi. Di Kabupaten Pandeglang, terdapat tempat wisata yang menyediakan kopi sambil menikmati keindahan alam Gunung Karang. Wisata Lembur Kula namanya. Dibangun di atas tanah seluas 3.800 meter persegi, destinasi wisata ini tidak hanya menyajikan pemandangan alam yang indah. Bagi Anda penikmat kopi juga bisa merasakan rasa berbagai racikan kopi. Karena kopi yang disajikan di wisata Lembur Kula ini merupakan kopi lokal asli dari Kabupaten Pandeglang. Selain dapat menikmati kopi cita rasa Pandeglang, di sini juga disediakan area berkemah bagi pengunjung yang ingin menginap. Untuk tiket masuk ke wisata Lembur Kula ini, pengunjung cukup merogoh kocek Rp5.000. Namun bagi pengunjung yang ingin menginap di area berkemah, dikenakan biaya sebesar Rp25.000. Wisata Lembur Kula ini dibuka setiap hari, dari pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Pengelola wisata Lembur Kula Ade Kardiana mengatakan, berbekal niatnya ingin mengembangkan potensi alam yang ada di Kabupaten Pandeglang, Ade bersama beberapa pemuda di lingkungan sekitar mendirikan wisata alam dengan konsep kedai kopi. Di masa pandemi, Ade tak lupa mengedukasi pengunjung yang datang untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Kita mau memperkenalkan produk-produk kopi Robusta khususnya yang dari Pandeglang. Kami menamakan Lembur Kula karena maunya kami, jadi setiap yang berkunjung ke Lembur Kula seolah-olah ini miliknya pribadi. Kalau kita sudah merasa memiliki, kita bisa menjaga alam ini. Cindy, salah satu pengunjung asal Tangerang, mengetahui wisata Lembur Kula ini dari media sosial dan mengaku senang dengan konsep baru yang belum pernah ada di Kabupaten Pandeglang, yaitu wisata alam dengan konsep kedai kopi. Dari sosial media, enak di sini, aman, tempatnya juga enak buat foto-foto gitu, bagus. Ada ini kafe gitu, buat ngopi-ngopi, ada buat beli makanan, jajan-jajan gitu. Belum pernah, di sini belum pernah ada. Ade berharap layaknya makna Lembur Kula, yaitu kampung saya. Setiap pengunjung yang datang bisa merasakan berwisata layaknya kembali ke kampung halaman, sehingga bisa akan selalu berkunjung kembali ke tempat ini. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.
Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.